Hubungan Hizbullah Lebanon dengan Israel semakin memanas dalam beberapa waktu belakangan. Terbaru, Hizbullah pun mengaku telah meluncurkan sekira 2.000 serangan balasan ke Zionis, yang mana serangan tersebut diklaim membuat setidaknya 200.000 warga Israel terusir dari rumahnya dan harus mengungsi. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 28 Juni 2024, hal itu telah disampaikan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pasukannya telah membalas serangan Zionis dengan 2.000 serangan mematikan, yang mana serangan tersebut diluncurkan sejak dimulainya operasi militer untuk mendukung warga Palestina di Gaza. Dari total tersebut, 132 serangan Hizbullah diklaim mengenai pemukiman Kiryat Simona, 91 mengenai Margaliot, dan juga 72 lainnya mengenai Metula. Hizbullah juga menargetkan pemukiman Israel hingga 304 kali. Selain itu, 1.373 serangan lainnya menghantam posisi Zionis di perbatasan. Dalam laporannya, Hizbullah menekankan bahwa tindakan militernya itu juga membuat 200.000 warga Israel mengungsi. Amerika Serikat mulai was-was dengan ketegangan yang terjadi antara Hizbullah dan Israel. Oleh karena itu, Amerika Serikat kini mengerahkan kapal perang amfibi Amerika USS Wasp ke Laut Mediterania. Dengan kapal tersebut, Amerika Serikat berencana mengevakuasi warga sipilnya dari Lebanon karena khawatir perang Israel dan Hizbullah pecah. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat pertahanan. Menurutnya, kapal perang amfibi Amerika Serikat USS Wasp dan 1 unit marinir dikerahkan ke Laut Mediterania timur Israel dan Lebanon pada Rabu 26 Juni 2024. Pasukan tersebut akan bergabung dengan USS Oakhill yang telah terlebih dahulu berlabuh di perairan Timur Tengah bersama kapal ketiga. Pejabat tersebut mengatakan bahwa pasukan khusus tersebut akan ditugaskan untuk mengevakuasi warga sipil Amerika Serikat dari Lebanon. Sebab Amerika Serikat kini was-was jika perang antara Israel dan Hizbullah pecah. Diketahui kapal USS Wasp ini merupakan salah satu kapal perang canggih Amerika Serikat. Kapal tersebut bahkan dapat mengerahkan jet tempur siluman F-35 jarak jauh jika diperlukan. Houthi Yaman kembali menyerang kapal dagang Israel pada Kamis 27 Juni 2024. Dalam operasinya itu, Houthi menabrakkan perahu berpeledaknya ke kapal Sijah yang tengah berlabuh di pelabuhan Hodeida. Imbas serangan Houthi tersebut, awak kapal panik dan melakukan panggilan darurat. Dilansir dari Al Arabiya, insiden tersebut telah dikonfirmasi oleh Operasi Perdagangan Maritim Inggris Embry. Menurut laporannya, Houthi kembali menyerang kapal dagang Israel dengan peledak rakitan di pelabuhan Hodeida. Saat kapal dagang Israel itu berlabuh, Houthi menabraknya menggunakan perahu yang telah dipasangi peledak rakitan. Serangan Houthi itu pun diklaim mengakibatkan kerusakan. Awak kapal yang ada di dalamnya pun dilaporkan panik hingga melakukan panggilan darurat untuk meminta pertolongan. Meski demikian, Embry menekankan bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kapal tersebut juga dilaporkan dapat melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Damam di Saudi seusai terkena serangan Houthi. Angkatan Udara Hizbullah menyerang Angkatan Laut Israel pada Kamis 27 Juni 2024 kemarin. Mereka meluncurkan drone tak berawak ke rumah perwira Israel di pantai Mediterania yang dihuni oleh sejumlah tentara. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel terjebak dan terbakar hidup-hidup. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut laporannya, Angkatan Udara Hizbullah meluncurkan beberapa drone bunuh diri di pangkalan Angkatan Laut Israel Al-Naqoura di pantai Mediterania. Drone-drone tersebut menyerang posisi dan daerah tempat tinggal para perwira dan tentara pendudukan Israel. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Rumah-rumah yang ditempati para tentara Israel itu terbakar habis. Bahkan seluruh tentara yang ada di dalamnya ikut tewas dan terluka karena terbakar hidup-hidup. Di waktu yang sama, Hizbullah juga mengaku menembakkan 40 roket ke kota Safat yang diduduki. Beberapa tentara pun dilaporkan terluka seusai sistem pertahanan udara Iron Dome jebol berkali-kali. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF diduga berupaya meruntuhkan sebuah masjid di Jenin tepi barat menggunakan bulldozer. Namun upaya Zionis itu berhasil digagalkan oleh pasukan perlawanan Palestina. Mereka menembakkan peledak ke bulldozer Israel itu hingga terbakar hebat tepat di depan masjid.
Video detik-detik bulldozer Israel diserang pasukan perlawanan saat hendak merobohkan masjid di Jenin diunggah dalam media sosial X Middle East Observer pada Kamis 27 Juni 2024. Dalam video tersebut tampak bulldozer Israel berjalan mendekati bangunan masjid. Namun sebelum berhasil menimbulkan kerusakan, bulldozer Israel itu justru meledak. Bulldozer Israel itu terkena serangan pasukan perlawanan hingga berselimut kobaran api di halaman masjid Jenin. Kepulan asap tebal juga tampak membumbung tinggi di sekitar bulldozer seiring dengan ledakan besar tersebut. Insiden itu pun membuat tentara yang ada di dalamnya ikut terbakar hidup-hidup. Namun sayangnya hingga saat ini pasukan perlawanan ataupun militer Israel belum memberikan keterangannya soal insiden di Jenin tersebut. من مساء يوم الخميس الموافق 27/6/2024 في تمام الساعة 2:10 كما نتابع تموضع آلية. Pasukan Zionis kembali masuk jebakan Brigade Al-Quds. Saat berupaya menyerang di daerah Al-Kandil, pasukan Zionis itu justru masuk ke ladang ranjau yang dibuat oleh Brigade Al-Quds. Akibatnya 2 bulldozer dan seluruh tentara di dalamnya terkoyak terkena ledakan ranjau. Dilansir dari Al-Mayadin pada Jumat 28 Juni 2024, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Quds. Menurut Brigade Al-Quds, pasukannya melakukan 5 operasi mematikan terhadap pasukan Zionis. Salah satunya mereka menjebak 2 kendaraan lapis baja Israel di lingkungan Al-Kandil. 2 kendaraan lapis baja itu dikiring ke ladang ranjau dan langsung diledakkan. Akibat jebakan Brigade Al-Quds tersebut, 2 kendaraan lapis baja Israel meledak. Seluruh tentara yang ada di dalamnya juga tewas terbakar hidup-hidup. Namun hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangannya soal insiden berdarah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.